Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai integrasi ilmu dalam konsep diri manusia yang beranggotakan saya sendiri, Bimo Raffi Widianto, dengan NIM 180107508, Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA, dan teman saya. Perkenalkan, saya adalah Kaden Hafiz. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Profesor Dr. Hamka. Dan perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, 180 107 5016. Dan kawan-kawan, marilah kita saksikan video berikut ini. Pendangkalan ilmu umum yang digabarkan oleh perpisahannya ilmu agama dan ilmu umum berakibat kepada terbentuknya perbedaan sikap di kalangan masyarakat, serta tergerusnya kepribadian keimanan di dalam diri seorang manusia. Karenanya, sedikit demi sedikit masyarakat modern lepaskan integrasi ilmu secara rohaniah dari dalam diri mereka. Karena itu, untuk mengembangkan kemampuan dasar jasmania dan rohaniah, pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk menentukan sampai di mana titik optimal kemampuan tersebut akan dicapai. Akan tetapi, proses pengembangan kemampuan manusia melalui pendidikan dalam menjamin akan terbentuknya watak dan bakat. Hidup tidak bisa lepas dari pendidikan, karena manusia diciptakan tak hanya untuk hidup, ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup yang mesti diwujudkan, dan itu memerlukan pendidikan untuk memperolehnya. Ini salah satu perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lain, yang membuat lebih unggul dan mulia. Oke, kelompok kami akan membahas mengenai 1. Konsep diri manusia secara biologis dan kejiwaan. 2. Identitas diri dan artikulasi komunikasi dengan sesama. 3. Krisis multidimensional manusia modern dan pendekatan terintegrasi terhadap diri manusia. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep diri manusia secara biologis dan kejiwaan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa manusia sejak lahir merupakan makhluk sosial, yang mana manusia sangat membutuhkan manusia lainnya, dan manusia tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Karena setiap manusia sangat berhubungan dan perlu berhubungan untuk kelangsungan hidupnya. Mengenai konsep diri ini, konsep diri adalah pemahaman tentang diri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan faktor yang menentukan determinan dalam komunikasi kita dengan orang lain, yang mana konsep diri ini bisa terbentuk akibat manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, antara manusia A dengan manusia B, antara manusia B dengan manusia C, antara manusia A dengan manusia C, yang akan menimbulkan sebuah pengalaman serta membuat sebuah konsep diri. Lalu, konsep biologis, pertama-tama saya akan menjelaskan mengambil kutipan ayat dari An-Nisa ayat 1 yang terjemahannya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang telah menciptakan dirinya, istrinya, dan dari kedua Allah memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling beradu sumpah dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga, mengawasi kalian." Surat An-Nisa ayat 1. Dalam surat An-Nisa ayat 1 ini sudah terbayang bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan dua jenis, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini sangatlah membutuhkan untuk terciptanya sebuah kehidupan dan sebuah
perkembangbiakan manusia. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa manusia sejatinya memerlukan hubungan biologis untuk kelangsungan hidupnya. Lalu saya mengutip surat Al-Alaq ayat 1-2 yang mana terjemahannya berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpulan darah." Jadi manusia diciptakan dari segumpulan darah, yang mana segumpalan darah itu dihasilkan oleh sebuah hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki. Dari hubungan biologis itu menghasilkan sebuah keluarga, yang mana keluarganya ada ayah, bapak, dan anak. Dan kita akan membahas mengenai keluarga ini. Lahirnya seorang anak dari hubungan biologis merupakan sebuah perkembangbiakan antara manusia laki-laki dan perempuan. Maka dapat kita cermati bahwa konsep diri manusia yang pertama ialah secara biologis ada di dalam keluarga. Anak yang dididik dalam keluarga yang baik, maka dia akan menemukan konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif ini akan membawa dia dari kecil sampai dengan besar. Peran orang tua dalam mendidik anak dari usia dini sampai dengan usia remaja, bahkan sampai dengan usia lanjut pun, itu sangat penting demi anak memunculkan sebuah konsep diri yang positif. Berlawanan dari konsep diri yang positif, apabila orang tua tidak dapat mendidik anak secara benar dan baik, maka akan timbul sebuah konsep diri negatif, yang mana anak ini akan berkelakuan yang tidak baik dan tidak benar, yang menimbulkan perkembangan anak dengan konsep dirinya sendiri yang negatif dan bisa tidak diterima di masyarakat. Orang tua yang tidak mendidik anaknya secara benar dan baik, maka anak itu akan merasa gagal di antara manusia-manusia lainnya. Oke, selanjutnya konsep diri tentang kejiwaan. Bila kita melihat secara biologis, konsep diri yang pertama kita dapat ilmunya berasal dari keluarga, maka konsep diri secara kejiwaan ini anak mendapatkannya dari sebuah lingkungan. Lingkungan yang baik, maka anak tersebut akan baik. Konsep diri di lingkungan ini, anak-anak kita akan terbentuk dari sebuah pengalaman di lingkungan tersebut. Misalnya, anak tersebut berinteraksi dengan warga sekitar. Apabila lingkungan itu positif, warga tersebut positif, maka anak-anak tersebut akan positif, berkembang terus menurut konsep dirinya di lingkungannya yang menghasilkan sebuah positif. Serta apabila anak itu mempunyai konsep diri yang positif di dalam lingkungannya, maka harga diri dalam diri anak tersebut tinggi, serta kepercayaan yang didapat dari pengalaman anak-anak tersebut akan lebih tinggi daripada kepercayaan diri dari anak-anak yang tidak mengenal lingkungannya. Kebalikan dari konsep diri positif yang berada di lingkungan, yaitu konsep diri negatif, yang mana anak-anak ini terdidik dari lingkungan yang negatif, yang mana lingkungan tersebut tidak baik dan tidak benar gitu. Dari terciptanya konsep diri pengalaman dari lingkungan yang negatif, maka anak-anak akan memiliki harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah yang dimaksud ini yaitu anak-anak akan sering
bertindak yang tidak wajar atau bertindak negatif yang menjauhkan diri dari hal-hal yang positif. Dari terbentuknya harga diri yang rendah, maka terbentuk juga kepercayaan diri yang rendah gitu. Kenapa saya dapat mengatakan kepercayaan diri yang rendah? Karena kepercayaan diri yang rendah ini akan tercipta apabila anak-anak dididik oleh lingkungan yang negatif. Di dalam masyarakat yang baru, pasti anak-anak itu akan bertindak layaknya di lingkungan sebelumnya yang mendidik dia dengan konsep diri dia yang negatif. Selanjutnya, terdapat identitas diri dalam konteks keislaman. Dalam kitab Kebahagiaan Kimia, karangan Al-Ghazali, tepatnya pada bagian mengenal diri, dijelaskan bahwasannya identitas diri merupakan sebuah konsep pengenalan diri kepada Tuhan. Pengetahuan tentang diri manusia dalam kitab Kebahagiaan Kimia ini terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu siapa saya, dari mana saya datang, kemana saya akan pergi, apa tujuan persinggahan saya di dunia ini, di manakah kebahagiaan abadi yang akan dapat ditemukan. Siapa saya merupakan sebuah ajakan guna mengenal diri sendiri, karena berbicara mengenai tubuh merupakan sesuatu yang kompleks. Berbicara mengenai tubuh bukan hanya dibatasi oleh perihal-perihal biologis, melainkan juga hakikat-hakikat kejiwaan. Ruh, jiwa, syahwat, dan marah merupakan unsur-unsur dari jasad serta kebatinan manusia, di mana memiliki banyak sekali potensi-potensi akan pengembangan diri manusia secara nurani. Di sisi lain, secara fisikal juga memiliki potensi-potensi yang dapat mengantarkan manusia kepada tujuan yang akan dimimpikannya. Indra, haus, lapar merupakan sebuah bagian-bagian penting untuk manusia, sehingga dapat terus berkembang dan berfungsi secara jasad maupun fisik. Selanjutnya, dari mana saya datang? Manusia datang dan berdiri di dunia ini tidak lain dan tidak bukan melalui proses penciptaan. Manusia lahir bukanlah tanpa penciptaan, dan di setiap penciptaan sudah pasti terdapat mencipta, bukanlah melalui keajaiban. Dari mana saya datang adalah pengenalan diri pada Tuhan, yang selama ini kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan Sang Pencipta. Di setiap kedatangan pasti akan diakhiri dengan kepergian. Kemana saya akan pergi? Pengenalan diri manusia tidak serta-merta berhenti kepada tujuan duniawi. Akan tetapi dalam konteks keislaman, tujuan manusia juga diikuti oleh konsep dunia setelah jasa terkuburkan, yaitu adalah akhirat. Dari sinilah identitas diri harus dibentuk untuk menghadapi hari akhir, mengenai nikmat surga dan siksa neraka yang sudah menunggu manusia. Selanjutnya, apa tujuan saya di dunia ini? Pengenalan diri mengenai keinginan dan tujuan dari segi keimanan dan juga intelektualitas, menentukan nasib atas diri dan orang-orang di sekelilingnya yang meninggalkannya, yang meninggalkan jejak yang berguna bagi manusia di masa yang akan datang. Di manakah kebahagiaan abadi ini ditemukan? Cinta merupakan salah satu sumber bagi kebahagiaan, kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaannya. Merupakan salah satu benih yang kuat untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Identitas diri. Dalam teori identitas, inti dari identitas diri merupakan proses kategorisasi diri sebagai pemenuhan peran individu, serta proses internalisasi ke dalam diri, makna dan harapan yang terkait guna pemenuhan fungsi peran tersebut. Menurut Blackwell, setidaknya terdapat 4 prinsip dari identitas, yaitu yang pertama, terdapat self-esteem, yang diartikan sebagai evaluasi diri maupun kelompok yang positif dengan cara seseorang mengidentifikasi diri mereka. Evaluasi dalam level personal dapat melahirkan adanya perubahan-perubahan maupun perkembangan terhadap identitas pada arah yang lebih membahagiakan ataupun positif, sehingga melahirkan sebuah kebanggaan-kebanggaan yang mana merupakan bentuk dan kontribusi self-esteem. Yang kedua, terdapat self-efficacy, yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk berfungsi secara tepat dalam lingkungan fisik atau situasi sosial tertentu, yang dihubungkan
dengan kebutuhan manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia, yaitu setelah salah satu dari bagian masyarakat, sehingga identitas bukan hanya berarti berbeda dari yang lain, tetapi juga dalam perbedaannya terdapat fungsi-fungsi dalam memberikan keberuntungan bagi masyarakat. Ketiga, terdapat distinctiveness, merupakan sebuah keinginan untuk memelihara perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam diri manusia, kelompok, atau lingkungan yang lain. Keinginan berdiri berbeda dengan yang lain merupakan hal yang sangat sering kita jumpai, khususnya dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Keinginan individu guna tak kehilangan apa yang dianggapnya sebagai sebuah nilai positif, sehingga terdapat hubungan khusus antara dirinya kepada kelompoknya, bahkan tempat huniannya. Lalu yang terakhir, terdapat continuity. Continuity dapat terbagikan menjadi dua, menurut hubungan dengan lingkungannya, yaitu the place referring continuity, yaitu apabila tempat bertindak sebagai acuan masa lalu dan tindakan sehingga menghasilkan hubungan identitas masa lalu dengan identitas masa kini, dan the place organ continuity, yaitu ketidakserasian antara lingkungan dan keinginan serta nilai-nilai masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut dijelaskan bahwasanya lingkungan merupakan salah satu pemeran penting pembentukan individu. Maka dapat digambarkan bahwasanya identitas diri sebagai seorang manusia sangatlah bergantung dengan bagaimana dia berkomunikasi diri kepada seseorang. Bukanlah sesuatu yang permanen atau tetap. Sangat besar kemungkinan sebuah individu bahkan komunitas untuk merubah identitas diri mereka dikarenakan lingkungan di mana mereka hidup sudah berubah, dari segi ekonomi, sosial, budaya, agama, politik maupun intelektual. Oke, sekarang kita masuk ke dalam krisis multidimensional manusia modern dan pendekatan terintegrasi terhadap diri manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, krisis multidimensional adalah sebuah situasi di mana salah satu bangsa atau negeri ketika ia dilanda oleh pertentangan dalam menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral. Nah, yang terjadi secara serentak. Nah, krisis multidimensional ini memporak-porandakan berbagai sendi-sendi penting kehidupan bangsa. Nah, ini juga merupakan krisis yang sangat hebat karena mampu membuat banyak orang khawatir akan terjadinya disintegrasi bangsa yang sangat hebat. Atau juga bisa membahayakan masa yang kemudian menjadi gelap. Dan kalau kita melihat contoh kejadiannya seperti krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, di mana ada kerusuhan, ada penjarahan, pembakaran, pembunuhan, dan sebagainya. Nah, peristiwa ini berpengaruh sekali terhadap sosial, politik, dan ekonomi serta hukum yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu ini merupakan krisis multidimensional yang dialami negeri kita pada saat itu. Nah, lalu lantas kita melihat pendidikan sebagai faktor utama yang sangat vital dalam membangun bangsa agar terhindar dari krisis tersebut. Nah, pendidikan ini berperan sangat baik untuk pribadi manusia karena krisis ini seakan menjadi persoalan gitu untuk tentang tindakan-tindakan kekerasan, dan pendidikan itu mengajarkan manusia untuk memanusiakan manusia. Lalu dengan pendidikan, etika dan moral manusia ini terbentuk. Krisis multidimensional ini dihadapi manusia itu merupakan efek negatif dari modernisme dan postmodernisme. Nah, yang semakin meningkat dan terbukti secara bersamaan dari hari ke hari di era kontemporer ini. Nah, sayangnya tidak cukup orang menyadari bahwa krisis multidimensional ini benar-benar berakar lebih dalam dari paradigma filosofis modernisme mereka. Nah, kehidupan manusia modern ini juga didominasi oleh pandangan dunia sekuler, materialistik, yang bercampur dengan agnotisme
antrosentrisme dan ateisme. Nah, kemudian solusi dari masalah ini juga dipandang menurut Syed Hussein Nasr dalam menggambarkan sebuah kondisi kehidupan manusia. Manusia modern telah terusir ke tepian lingkaran roda realitas eksistensialnya. Nah, yang jauh dari porisnya. Nah, ini krisis eksistensial yang diderita oleh manusia modern karena mereka melupakan realitas mereka sendiri. Nah, dunia masih terlihat oleh diatur kekuatan dan elemen yang kosong dari suatu horizon spiritual. Bukan karena tidak hadirnya cakrawala spiritual seperti itu, tapi karena mereka seringkali memandang lanskap kontemporer seperti manusia yang tinggal di tepian lingkaran roda eksistensi, dan karena itu memandang segala sesuatu pinggiran lingkaran roda. Nah, manusia tetap acuh tak acuh terhadap jari-jari roda dan benar-benar tidak menyadari sumbu dan pusatnya. Bagaimanapun, tetap tidak pernah diakses ke tengahnya dari pinggiran. Nah, masalah kehancuran yang dibawa teknologi kepada lingkungan yang menyebabkan krisis ekologi dan sejenisnya. Nah, semua itu adalah masalah akibat dari penyakit lupa diri yang diderita manusia modern serta postmodern. Nah, manusia modern ini telah lupa siapa hakikat jati dirinya. Hidupnya berada di pinggiran lingkaran eksistensinya sendiri. Walaupun ia telah mampu untuk mendapatkan kuantitas pengetahuan yang banyak, tapi dangkal kualitas ilmu pengetahuan dunianya kurang. Nah, dia telah memproyeksikan citra kulit luaran dan dangkal pengetahuan tentang dirinya mengenai dunia. Nah, menurut Nasr sendiri, di Barat, manusia pertama-tama memberontak terhadap pengaruh langitan akibat pengaruh falsafah ideologi humanisme zaman Renaissance Eropa abad 16. Nah, ilmu modern hadir, antropologi humanistik Renaissance adalah latar belakang yang mendorong revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan penciptaan ilmu pengetahuan sains yang meskipun di suatu sisi bersifat non-manusiawi. Dalam artian lain, akal rasional manusia dianggap paling antropomorfik dan bentuk ilmu pengetahuan yang paling mungkin itu menjadikan nalar humanis dan data empiris yang hanya didasarkan pada indera manusia sebagai satu-satunya kriteria untuk keabsahan semua pengetahuan. Nah, dedikasi kemanusiaan di zaman modern ini disebabkan oleh hilangnya kemanusiaan dari humaniora di zaman modern. Karena manusia telah kehilangan pengetahuan langsung tentang jati dirinya sendiri dan diri yang sejatinya, yang sebenarnya ia selalu punya di dalam hatinya. Dan karena ketergantungan juga pada sebuah sudut pandang luar, sebuah pengetahuan tentang dirinya yang superficial atau dibuat-buat, yang pada kemudian manusia itu berusaha untuk mendapatkan dari luar lingkungan. Nah, modernisme itu sebagai sebuah pandangan dunia materialistik sekuler dan sebuah paradigma filosofis yang masih dominan pada sebagian besar kebanyakan orang di dunia sejak zaman modern sampai sekarang. Nah, secara hipotesis itu sangat diasumsikan oleh Nasr, yang telah menyebabkan banyak masalah dan mendorong krisis multidimensional bagi kehidupan manusia. Nah, secara kritis bukti-buktinya dalam pandangan cahaya filsafat Islam, metodologinya secara ontologis dan epistemologis. Nah, kemudian masalah-masalah yang muncul itu sebagai reaksi ekstrim terhadap modernisme adalah muncul fundamentalisme, di mana ekstrim paham keagamaan, di mana mereka melakukan penafsiran harfiah yang salah satunya religius yang salah, terutama dalam aspek eksoterisme dan kulit luaran Islam yang diajarkan pada hari ini. Dan pada satu sisi lain, akhirnya telah menyebabkan berbagai bencana terorisme dan kekerasan yang mengatasnamakan ajaran Islam dan Tuhan.